Guys, bagi yang membutuhkan meja setrika uap, silahkan bisa menghubungi admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi. Yo, what's up guys? Hi vlog, welcome to my guys. Shutdown nga LDR, lockdown relationships. Ngomong apa ini? Ketemu lagi bersama kami di konten James Vlog. Nah, ini kebetulan lagi di jalan Sobat Jeb semua. Mau sedikit menjawab pertanyaan yang masuk untuk temanya atau bahasannya cara menentukan harga. Karena banyak juga teman-teman dari rekan-rekan pengusaha laundry ataupun pemain laundry pemula yang merasa kebingungan bagaimana cara menentukan harga jual. Ya Allah bang. Jika sepengalaman kami, ini berbicara pengalaman ya, terlepas mau suka atau tidak, teman-teman sama ataupun tidak, itu tidak ada hal untuk didebat. Sombong amat. Gitu kan, karena ini pengalaman kami yang membuka laundry di daerah terutama di Ciamis. Nah, jadi Sobat Jeb semua, bagi yang kebingungan untuk cara menentukan harga jual, langkah utama 2000 years later yang biasanya kami lakukan, sekalipun jika buka laundry di daerah berbeda, kami akan cek pasar. Tapi bohong. Dalam artian, kita survei di lokasi tersebut untuk harga pasaran dari laundry itu berapa. Misalkan untuk harga kiloan di daerah A 7.000, maka jika kita buka di daerah tersebut ternyata sudah banyak laundry juga, kita ikuti harga pasaran di sana. Kenapa demikian? Karena jika kita mengacu atau jauh dari harga pasaran di daerah tersebut, belum tentu konsumen akan mau. What the fuck? Karena melihat laundry kita baru gitu kan. Apalagi di masa-masa promosi, biasanya kita ambil harga di bawah yang pasaran di daerah tersebut untuk menggait konsumen di awal. Tapi mungkin itu berlakunya juga tidak lama, 2-3 bulan lah, sebagai bentuk perkenalan. Nah, itu cara yang pertama yang sangat simpel. Jadi Sobat Jeb bisa survei di lokasi sekitar Sobat Jebs buka laundryan tersebut. Untuk langkah yang kedua, memang ini sedikit ribet kayaknya, tapi kalau memang sudah memahami ya lebih bagus gitu kan, karena jujur kami tidak begitu paham gitu kan. Untuk cara menentukan harga jual, biasanya kita hitung HPP-nya atau harga pokok produksi. Di dalam HPP ini lumayan banyak elemen yang terlibat. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Dan memang agak ribet gitu kan. Misalkan untuk biaya produksi dari sabunnya berapa, parfumnya berapa, plastik packingnya berapa, biaya vakumnya berapa, operasionalnya berapa, dan lain sebagainya. Pokoknya semua elemen atau bidang yang terlibat dalam proses produksi dari satu barang itu. Cuman itu menurut kami sedikit agak ribet. Dah bang. Makanya kami tidak menyarankan untuk melakukan atau menghitung HPP jika di awal. Yang lebih simpel, teman-teman bisa survei di daerah teman-teman sekitar. Kemudian langkah yang ketiga yang biasanya kami lakukan,
kami mengecek di Google. Biasanya akan muncul tuh. Contoh, harga cuci sepatu di Ciamis misalkan. Biasanya itu banyak sekali referensi yang akan keluar. Atau misalkan harga cuci spring bed di Jakarta. Nah, jadi teman-teman tinggal mengecek seperti itu, mau itu di Google, mau itu di YouTube. Kalau zaman sekarang gitu kan, itu pasti sudah terpampang jelas. Kadang di marketplace juga ada gitu kan, sobat Jeep semua. Jadi langkah-langkah itu biasanya kami lakukan. Mungkin diulang sedikit. Yang pertama, kita survei di lokasi sekitar. Yang kedua, menghitung HPP, tapi tidak kami rekomendasikan untuk pemula. Yang ketiga, bisa cek di Google. Yang keempat, bisa cek di YouTube. Oke, Bang. Karena kenapa kita harus mengikuti harga pasaran di sekitar? Karena kita tarif mahal juga pasti belum tentu laku. Murah pun demikian. Kadang ada konsumen yang fanatik, kok ini laundrynya murah banget, mungkin kualitasnya tidak sesuai, seperti itu. Jadi harga murah itu bukan patokan suatu kualitas, sobat Jeep semua. Tapi yang sudah pasti, harga mahal itu sudah pasti berkualitas. Mantap. Contohnya, sobat Jeep juga mungkin sudah pada tahu yang namanya barang-barang branded kan, itu pada mahal-mahal, nggak ada barang-barang branded yang murah gitu kan. Seperti itu. Nah, laundry pun sebaiknya kita menerapkan hal seperti itu. Jadi nantinya konsumen teredukasi, kalaupun mahal itu tidak masalah jika dibarengi dengan kualitas dan layanan yang maksimal. Tentunya sambil jalan bertahap, sobat Jeep bisa melengkapi daripada fasilitas dan peralatan-peralatan yang digunakan. Istirahat di tempat gratis. Nah, kenapa kami menyarankan lebih ke mengecek harga di lokasi sekitar sobat Jeep buka laundry? Karena biasanya harga di suatu daerah pasti akan berbeda. Jadi harga cuci sepatu di Ciamis misalkan 20.000, di Tasikmalaya itu bisa 30.000, atau mungkin di Jakarta bisa jadi 50.000. Sombong amat. Lepas itu sepatunya atau barangnya sama tuh sobat Jeep semua. Jadi harga untuk di setiap daerah itu tidak akan sama. Maka dari itu kami menyarankan lebih ke mengecek di harga di sekitar dibanding untuk menghitung HPP. Tapi ada sebenarnya kita juga mungkin harus bijak juga gitu kan sobat Jeep. Mungkin menghitung HPP juga boleh jika memang teman-teman sudah memahami. Karena kalau kami gitu kan, karena bukannya ada di beberapa tempat, jadi kami lebih dominan untuk mengecek di lingkungan sekitar. Nah, itu satu kesimpulan yang kami bisa sampaikan dalam proses atau penentuan harga jual. Kemudian satu hal lagi mungkin yang bisa diuraikan sedikit sobat Jeep semua, kenapa harga di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, contoh mungkin di kami gitu kan, dalam artian harga cuci di karpet di Jeep's Laundry Ciamis mungkin bisa dikatakan mahal dibanding dengan laundry sekitar yang lain yang sama di Ciamis juga. Kenapa demikian? Karena HPP ya itu tadi gitu kan, setelah kami hitung seperjalanannya waktu gitu sobat Jeep, harga pokok produksi dari biaya yang kami keluarkan itu sudah sangat tinggi. Kenapa bisa tinggi? Kami menggunakan peralatan-peralatan dan invest peralatannya yang memang lumayan besar. Dalam artian proses penyikatan sudah menggunakan polisher, proses pengeringan kita menggunakan mesin spinner dan tetap dibantu sinar matahari.
Jadi untuk harga yang seperti itu juga, katakanlah satu item barang untuk karpet di kami juga itu sudah berbeda dengan di londe lain. Tapi kenapa kami berani mahal? Kami menjamin daripada kualitas yang kami kedepankan. Kami juga tidak mungkin menjual harga mahal tapi kualitasnya ya tidak sesuai gitu kan. Yang ada malah konsumen mungkin kabur. Seperti itu Sobat Jeep semua. Jadi untuk teman-teman pemula juga, langkah awal memang mungkin agak berat di investasinya, terutama di pencucian karpet gitu kan. Jika memang mau yang benar-benar ter-up to date gitu kan, kita juga ada jual untuk paket usaha laundry karpet, ada yang 75 juta, ada yang 95 juta, karena memang semua peralatan yang digunakan itu teknologi yang terbaru zaman now gitu kan Sobat Jeep. Untuk harga itu sendiri pasti akan berbeda di setiap daerah. Diulang lagi nih jadinya. Apa kau? Jadi makanya ke Sobat Jeep semua yang pemula ataupun dengan nonton video ini, Sobat Jeep bisa terinspirasi membuka laundry gitu kan di daerahnya. Nah, itu langkah mudah yang biasanya kami lakukan untuk menentukan daripada harga jual. Jadi tidak usah bingung, tidak usah pusing bagaimana cara menentukan harga jual suatu barang. Amin. Sobat Jeep bisa langsung, yang lebih simpel lagi tinggal cek di Google, itu pasti banyak Sobat Jeep semua. Nah, mungkin sedikit saja yang bisa diuraikan karena ini kebetulan lagi nyetir juga Sobat Jeep, belibet juga sebenarnya ini dengan pegang setir. Untung bulat setirnya, nggak kotak gitu kan. Kalau kotak kayaknya akan lebih ribet lagi. Nah, mungkin seperti itu saja dulu sharing singkatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung kami terus di channel daripada James Laundry Channel ini. Mudah-mudahan terus bisa menginspirasi, dan Sobat James tentunya bisa terhibur dan bisa memberikan manfaat. Kami juga bisa terus bertumbuh.